Saya Ilya Melati. Saya Selvisra. Saya Sarah Fauzia. Saya Titi Hindur. Saya Santika Citra Devi. Kami dari kelompok 5 Bisnis Internasional. Yeay! Selamat datang di podcast kami. Di episode spesial kali ini kita akan membahas hal menarik nih seputar budaya kerja. Bukan di perusahaan besar ya, tapi di salah satu UMKM keren yang bergerak di bidang transportasi pariwisata, yaitu PT Shauki Maju Mandiri. Oke guys, jadi PT Shauki Maju Mandiri ini sudah berada sejak tahun 2017. Siap, betul. Bergerak di bidang jasa sewa, bus, dan pariwisata juga. Nah, perusahaan ini juga udah berbasis di Jawa Barat dan memiliki 28 orang karyawan, mulai dari manajemen, sopir, kru bus, hingga mekanik. Ada visi misinya nggak sih? Oh, ada. Jadi mereka itu memiliki visi yang sangat jelas, yaitu menjadi perusahaan transportasi terdepan, transportasi darat terdepan dan terpercaya dengan pelayanan unggulan armada yang modern. Wow. Nah, jadi dari hasil wawancara kita kemarin, budaya kerja perusahaan mereka tuh kayak gimana sih? Nah, budaya kerja mereka itu menurut saya cukup keren ya. Dari hasil wawancara kemarin, mereka tuh punya 3 nilai budaya kerja. Yang pertama, kedisiplinan, kedua, keterbukaan, dan yang ketiga adalah keselamatan. Dan itu semua itu bukan hanya sekedar slogan, tapi benar-benar diterapkan. Keren. Nah, keterbukaan tuh maksudnya kayak gimana nih Teh? Nah, jadi keterbukaan di sini tuh setiap karyawan itu wajib atau kayak memberikan wadah bagi perusahaan itu untuk setiap karyawan itu mengembangkan atau berinovasi atau mengeluarkan pendapat mereka. Nah, karyawan di sini tuh bebas banget buat ngasih saran atau ide gagasan. Bahkan karyawan baru pun sekalipun ya manajemennya sangat terbuka, jadi sangat menghargai satu sama lain antara kru dan manajemen yang terkait. Oh gitu ya, itu penting sih ya buat menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Betul banget. Betul banget. Terus komunikasi mereka juga berjalan sangat baik. Mereka sering mengadakan briefing rutinan, kemudian rapat. Selain komunikasi secara langsung, mereka juga sering berkomunikasi lewat platform digital. Betul sekali. Jadi semuanya tersampaikan dengan jelas tanpa ada miskomunikasi. Wah, hebat. Nah, kalau sistem kerja harian mereka tuh nih kayak gimana ya? Nah, ini yang menarik. Jadi mereka tuh punya sistem kerja shift yang sangat fleksibel, tapi tetap mengacu ke regulasi tenaga kerja. Jadi tujuannya ini biar karyawan ini tetap punya waktu istirahat, namun tetap operasional itu tetap berjalan. Oke, seperti itu ya. Dan membicarakan soal penghargaan karyawan nih, tentu kan setiap perusahaan tuh punya penghargaan untuk karyawannya ya. Nah, pasti mereka juga punya dong. Nah, Punya dong. pasti dong. Nah, gimana sih cara mereka untuk mengapresiasi karyawannya tersebut? Jadi karyawan di sini tuh memang sering dikasih tugas rutin ya, atau dilibatkan dalam setiap pengembangan usaha tentunya. Jadi nggak cuma kerja doang nih kita, jadi tapi juga ada jalur karirnya untuk memberikan mereka kesempatan untuk terus berkembang menjadi yang lebih baik tentunya. Keren. Wah, hebat ya. Nah, jadi menurut saya tuh budaya kerja mereka tuh hangat, profesional, sama sehat ya. Oke. Nah, ngomongin soal inovasi nih, apakah perusahaan mereka juga sedang melakukan inovasi terbaru untuk perusahaan mereka, keberlangsungan perusahaan mereka nih? Nah, kalau ngomongin soal inovasi ya, mereka juga nggak kalah keren nih, karena mereka tuh tiap tahun tuh selalu mengikuti perkembangan zaman. Otomatis mereka tuh selalu berinovasi. Salah satunya armada mereka tuh selalu diperbarui. Kemudian yang terbaru itu mereka menggunakan fitur pengereman otomatis. Fitur pengereman otomatis ini jadi salah satu standar keamanan yang mereka miliki gitu. Oke. Dan jangan lupa nih, ada juga fitur terbaru dari mereka seperti Mbak Suri dan Om Telolet Om. Om telolet om. Terus sih kelihatannya simple ya, tapi ternyata itu tuh bisa membuat pelanggan lebih happy dan merasa terhibur. Apalagi nih anak-anak yang berada dari luar bis biasanya. Oke, jadi brand image mereka tuh gak cuma aman dan nyaman ya, jadi juga menyenangkan nih. Oke, sangat menarik. Sekali karena mereka itu juga aktif ya nyari peluang lain dan kerjasama seperti dengan open trip atau dengan komunitas-komunitas lain. Oke, Keren kan? Oke, keren sekali. Keren sekali. Soal operasional nih,
destinasi terjauh yang pernah mereka tuju tuh di daerah mana nih? Nah, mereka tuh pernah bisa mencapai 7 hari depan ya. Nah, perjalanan itu ke Aceh dan Lombok. Oh, ke Aceh. Ya, betul. Dan dalam perjalanan itu mereka disiapkan 2 sopir, 1 LO, dan kru tambahan. Bahkan busnya itu dilengkapi dengan toilet. Jadi nggak perlu berhenti karena udah ada toilet di dalam Oh, iya. busnya. Sangat nyaman ya. Jadi mereka tuh selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik sih untuk para konsumennya. Jadi ketika perjalanan jauh mereka tuh sangat prepare gitu dalam menyiapkan segala sesuatunya. Jadi itu tuh salah satu bentuk komitmen buat tetap profesional walaupun perjalanannya panjang dan jauh. Oke. Nah, dari semua yang kita bahas hari ini bisa disimpulkan bahwa budaya kerja yang sehat dan inovatif itu bisa jadi kekuatan besar buat bertahan dalam kondisi apapun. Setuju banget ya. Iya. Jadi PTSOK ini sangat membuktikan bahwa UMKM juga bisa profesional ya. Tangguh gitu kan. Jadi punya nilai dan sosial yang tinggi. Gitu. Oke. Semoga cerita kali ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi ya buat kita tentu saja dan buat teman-teman juga sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita sampai akhir ya. Sampai jumpa lagi.